Tanpa diketahui Hanli, pada saat dia menghancurkan jimat transmisi suara, seseorang yang duduk di gua bawah tanah dari Gunung Suci Kota Bintang Surgawi waspada dengan apa yang telah dia lakukan. Sosok manusia tiba-tiba bangkit sebelum berpura-pura mengambil gerakan. Bintik-bintik cahaya berapi kemudian mulai muncul di udara di dekatnya sebelum berkumpul untuk membentuk bola api yang sama yang baru saja Handi hancurkan. Sosok manusia memindai informasi di bola api dengan indera spiritualnya sebelum membalikan tangannya. Bola api langsung menghilang. Apa yang terjadi? Mengapa Yuling menggunakan jimat pelarian suara yang kita berikan kepadanya? Jimat itu sangat langka, dan dia tidak menggunakannya tanpa alasan yang baik. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dia baru saja meninggalkan kota Bintang Surgawi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari sudut lain gua. Suara itu sangat menyenangkan dan memikat, dan itu terdengar seperti seorang wanita muda yang baru saja berbicara. Dia baik-baik saja, hanya saja dia bertemu dengan orang yang agak menarik dan memberitahu kita tentang hal itu. Dia mau kita mencoba untuk merekrut orang itu ke pihak kita. Sosok manusia pertama menjawab. Namun suaranya agak lambat dan kaku, seolah dia tidak terlalu sering berbicara. Oh, siapa itu? Sangat jarang Yuling mengembangkan minat pada siapapun. Hati wanita itu segera merasa nyaman setelah mengetahui fakta bahwa Ling Yuling tidak dalam bahaya. Karena itu, dia mulai mengembangkan rasa ingin tahu terhadap orang yang menarik itu. Kamu masih ingat apa yang terjadi dengan Balai Surgawi lebih dari 100 tahun yang lalu, kan? Tentu saja aku ingat. Apakah orang itu ada hubungannya dengan Kuali? Wanita itu bertanya dengan nada terkejut di suaranya. Pria yang mengambil kuali tepat di bawah hidung Manhusi dan Wan Tianming sebenarnya adalah orang yang sama dengan kultivator yang menyelamatkan Yuling bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia telah tiba di luar kota surgawi kita dan ingin menggunakan teleportasi kita untuk sampai ke laut luar. Yuling kebetulan bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini. Pria itu menjelaskan. Saya mengerti, jika saya ingat dengan benar, nama keluarga orang itu adalah Han, dan dia hanya seorang kultivator formasi inti saat itu. Bagaimana dia layak direkrut? Wanita itu agak bingung. Hehe, kamu mungkin tidak percaya ini. Tapi Yuling curiga orang itu telah menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Jika itu benar-benar terjadi, maka pria itu benar-benar bakat yang luar biasa. Pria itu terkekeh. Wanita itu tampaknya sangat akrab dengan situasi di Jin Agung. Dan dia segera berkata, ketika kuali surgawi pertama kali diambil dari Balai Surgawi, kami telah mengirim orang untuk menyelidiki orang yang telah memperoleh kuali tersebut. Mereka menentukan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator asing yang kembali ke tempat dia berasal setelah acara itu. Mungkinkah dia seorang kultivator dari sekte besar tertentu di Jin Agung? Jika tidak, bahkan jika dia adalah keajaiban luar biasa, tanpa dukungan sekte besar, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan dalam waktu sesingkat itu. Terlepas dari apakah dia seorang kultivator Jin Agung atau bukan, fakta bahwa dia mampu mengambil kuali surgawi adalah indikasi yang cukup dari kekuatannya. Jika bukan karena cahaya esensi gabungan yang kita kultivasikan menolak harta karun dari 5 elemen dan fragmen peta surgawi untuk kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, bagaimana mungkin harta roh jatuh ke tangan seorang kultivator asing? Ekspresi sedih muncul di wajah pria itu. Namun senyum masam muncul di wajah wanita itu setelah mendengar itu, dan dia berkata, penguasaan penuh cahaya surgawi esensi gabungan akan memungkinkan kita untuk menggunakan kekuatan dari 5 elemen. Jadi bagaimana kita bisa tidak dapat mengamankan harta karun dari 5 elemen? Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kehilangan kesempatan itu. Setelah keheningan yang berkepanjangan, pria itu berkata dengan suara minta maaf. Memang, jika aku tahu itu akan terjadi, aku tidak akan menyeretmu bersamaku untuk mengolah cahaya yang dipakai untuk esensi surgawi ini. Ini salahku. Wanita itu menghiburnya. Itu bukan salahmu. Jika kita tidak mencoba menemukan jalan pintas, kita tidak akan pernah bisa maju ke tahap transformasi dewa. Paling tidak, rentang hidup kita akan diperpanjang lebih dari 1000 tahun. Tetapi tidak pernah saya berpikir bahwa saya akan mengalami nasib seperti ini. Kultivator kuno yang menemukan cahaya surgawi esensi gabungan jelas sengaja membuat perangkap bagi orang untuk jatuh ke dalam.
Saya tidak tahu apa niatnya untuk menciptakan seni kultivasi yang bertentangan dengan diri sendiri. Jika saya tahu tentang semua ini di awal, saya tidak akan pernah mencoba seni kultivasi terkutuk ini. Suara pria itu menjadi lebih dan lebih keras ketika dia berbicara, jelas menunjukkan bahwa dia sangat kesal terhadap pencipta cahaya esensi gabungan ini. Wanita itu menghela nafas panjang. Setelah hening sejenak, dia menawarkan beberapa kata penghiburan. Terlepas dari apakah seni kultivasi ini diciptakan sebagai lelucon oleh kultivator kuno itu, adalah hal yang baik kita menemukan hal ini pada saat yang tepat dan tidak melanjutkan jalan itu. Jika kita melanjutkan untuk berkultivasi di gunung esensi gabungan, kekuatan dari 5 elemen dalam tubuh kita akan meledak dan kita akan mati. Kalau dipikir-pikir, kita harus berterima kasih kepada Santo Agung 6 Jalan dan Wang Sangu yang memaksa kita keluar dari pengasingan kita lebih awal. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan hal ini. Mereka berdua tidak layak disebutkan. Jika bukan karena pembatasan gunung esensi gabungan, aku akan menyerbu markas mereka dan membunuh mereka semua sejak lama. Selain itu, masalah ini bukan yang tidak diselesaikan. Suara pria itu menjadi sedikit aneh ketika dia berbicara. Apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu benar-benar menemukan cara untuk mengubah akar spiritual kita? Wanita yang tenang juga tidak bisa membantu tetapi bersemangat setelah mendengar itu. Setelah ragu-ragu sebentar, pria itu mengungkapkan, sejak kita menemukan masalah ini, saya telah membaca semua jenis buku-buku kuno di abad yang lalu, mencoba menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Selama proses tersebut, saya menemukan sebuah kekuatan spiritual kuno yang bisa kita gunakan. Teknik ini tidak dapat mengubah akar spiritual seseorang sepenuhnya, tetapi itu melibatkan penempatan harta atribut murni melalui pengorbanan darah. Dengan demikian, menggunakannya untuk menggantikan akar spiritual yang hilang untuk mendapatkan kontrol atas kekuatan 5 elemen. Sesederhana itu, wanita itu terkejut mendengar itu. Tentu saja ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi sehubungan dengan proses pengorbanan dan harta yang digunakan. Tetapi itu bukan masalah bagi kita. Yang paling penting, metode ini hanya dapat memberi kita kendali atas kekuatan satu elemen. Tetapi kita tidak akan bisa mengorbankan harta kedua. Jika tidak, jiwa baru lahir kita tidak akan mampu menangani masuknya kekuatan dan tubuh fisik kita juga akan hancur karena serangan balik. Dengan demikian, kecuali kita memiliki 4 atribut akar spiritual, metode ini tidak akan bekerja untuk kita, kata pria itu dengan sikap pasrah. Aku mengerti, maka itu benar-benar tidak berguna bagi kita, karena kita hanya memiliki 2 atribut akar spiritual. Hati wanita itu tenggelam setelah mendengar itu. Api harapan yang baru saja menyala di hatinya disiram sekali lagi. Jadi kita harus berhenti menjadi begitu terpaku untuk menguasai cahaya yang terpadu dengan esensi surgawi. Bahkan jika ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada cukup waktu bagi kita mengingat rentang hidup kita yang tersisa kurang dari 100 tahun. Mari kita lebih fokus pada Yuling. Setelah upaya gabungan kita, dia akhirnya berkembang ke tahap jiwa yang baru lahir. Setelah basis kultivasinya diperkuat dalam beberapa dekade lagi, kita akan menyuntikannya dengan kekuatan kita untuk membawanya secara paksa ke jiwa baru lahir pertengahan. Dengan basis kultivasi jiwa baru lahir pertengahan, dia akan siap untuk mengambil alih Istana Bintang. Tentu saja, kita harus menyingkirkan Santo Agung 6 Jalan dan Wang Sangu sebelum itu. Suara wanita itu tiba-tiba berubah sangat dingin dan melarang penyebutan kedua musuh itu. Itu tidak akan menjadi tugas yang sulit bagi kita untuk menyingkirkan mereka berdua selama kita mempertaruhkan nyawa kita, kata pria itu dengan acuh tak acuh. Apa yang kita lakukan dengan kultivator dengan nama Keluarga Han? Dia memiliki kuali surgawi, dan dia mungkin seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Jika kamu dan aku meninggalkan dunia ini suatu hari nanti, dia bisa membuktikan menjadi elemen yang sangat mudah berubah di lautan bintang yang tersebar. Dari nada transmisi suara Yuling, dia tampaknya memiliki kesan yang agak baik tentangnya. Wanita itu agak ragu-ragu. Dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan dengan bakat luar biasa. Dia benar-benar layak direkrut jika memungkinkan. Kita akan melihat apakah dia mau bergabung dengan Istana Bintang kita. Jika dia mau, maka semuanya akan berjalan lancar dari sana.
kita akan menetapkan batasan untuk mengambil kuali surgawi miliknya untuk Yuling gunakan ketika membuat terobosan ke tahap jiwa baru lahir pertengahan. Dan kita akan memberinya beberapa harta lainnya sebagai kompensasi. Jika dia tidak mau bergabung dengan kita, maka kita hanya perlu membunuhnya. Suara pria itu menjadi sangat dingin. Sepertinya itu satu-satunya jalan. Wanita itu menghela nafas, tetapi tidak menyatakan keberatan. Namun jimat pelarian suara ini telah dihancurkan satu kali, jadi dia pasti sadar bahwa kita berada di dekatnya. Para tetua biasa tidak akan bisa menaklukkannya. Jadi sepertinya kita harus melakukan perjalanan sendiri, kata pria itu dengan suara acuh tak acuh. Bahkan jika dia memiliki harta roh, dia hanya kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Itu tidak akan mengharuskan kita berdua menundukkannya. Aku bisa merawatnya sendiri. Di gunung cahaya esensi gabungan surgawi, dia pasti bukan tandinganku. Bahkan jika dia seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Wanita itu sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Baiklah, itu juga bagus. Kamu harus berhati-hati. Kuali surgawi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pria itu tidak keberatan dengan tindakan ini. Selama itu adalah harta dari 5 elemen, kekuatannya akan sangat lemah di hadapan cahaya esensi surgawi milikku. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Wanita itu terkekeh dengan acuh tak acuh. Kali ini pria di gua tidak menjawab. Dia dengan jelas mengakui apa yang dikatakan wanita itu. Pada saat ini Hani sudah tiba di kota bintang surgawi. Kota ini benar-benar mengharumkan namanya sebagai kota nomor 1 di lautan bintang yang tersebar. Hani dapat dengan mudah mengamankan materi yang hilang dari pasar di sini. Dia juga menjual beberapa harta yang tidak berguna baginya, menghasilkan sejumlah besar batu roh dalam prosesnya sebelum menetap di sebuah penginapan. Melihat Ling Yuling sudah menyadari fakta bahwa dia memiliki kuali surgawi, dia secara alami tidak akan langsung menuju ke formasi teleportasi Gunung Suci dengan rencana itu. Sebagai gantinya, dia akan menyusup ke Istana Langit Berbintang di malam hari. Jika bukan karena fakta bahwa Sage Bintang Surgawi menjaga formasi teleportasi, dia secara alami tidak akan waspada terhadap penjaga di sana. Tentu saja, jika pasangan legendaris itu benar-benar muncul, masih belum terlihat apakah mereka benar-benar dapat menghentikannya. Untuk menarik perhatian paling sedikit, dia dengan sengaja memilih penginapan kecil, dan secara singkat mengungkapkan basis kultivasi tahap formasi inti. Dengan demikian, manajer penginapan pemurnian Qi secara alami sangat menghormati Hanli, menawarkannya kamar terbaik di penginapannya. Malam itu, Hani menyelinap keluar dari penginapan tanpa ada yang memperhatikan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas lokasi Istana Langit Berbintang, dan dia menembak langsung ke tempat di mana itu terletak di gunung besar. Sepanjang jalan, sebagian besar penjaga yang dia temui berada di tahap pemurnian Qi dan pembangunan fondasi. Ada kadang-kadang kultivator formasi inti, tapi Hani masih bisa dengan mudah menyelinap melewati mereka. Dia tiba di tingkat ke-50 Gunung Suci dalam sekejap mata, di mana istana besar muncul di hadapannya. Berlalunya waktu tidak meninggalkan tanda-tanda di istana. Itu benar-benar identik dengan apa yang terjadi di masa lalu. Rasa nostalgia membuncah di hati Hanli, dan tepat saat dia akan melepaskan teknik rahasia untuk menembus batasan di pintu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok manusia yang tidak jelas tiba tanpa suara dari arah lain. Tubuh mereka agak buram, hampir sepenuhnya menyatu dengan malam. Tanpa pemeriksaan hati-hati menggunakan indera spiritual seseorang, tidak mungkin untuk memperhatikan mereka. Siapakah orang-orang itu? Apakah mereka dari koalisi Starfall? Hani memandang dengan sedikit kejutan dan keingintahuan di hatinya. Kultivator manusia itu sudah bisa dianggap cukup kuat. Di antara mereka, ada 4 kultivator pembangunan fondasi dan 2 kultivator formasi inti. Tetapi ada juga kultivator pemurnian Qi lapisan ketiga atau keempat dengan mereka. Semua wajah mereka telah dikaburkan oleh lapisan Qi abu-abu. Seolah-olah mereka berusaha menyembunyikan penampilan mereka dari mata yang mengintip. Namun, 2 kultivator formasi inti yang memimpin jelas terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Hani segera kehilangan minat setelah membuat penemuan bahwa tidak ada kultivator jiwa baru lahir di antara mereka.
Karena itu, dia tidak dapat diganggu untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menentukan seperti apa orang-orang itu. Yang dia lakukan adalah berdiri diam di udara, memandang dengan tangan bersedekap. Orang-orang itu mendekati pintu ke Istana Langit Berbintang dalam sekejap sebelum berhenti secara bersamaan. Salah satu kultivator formasi inti tiba-tiba membalik tangannya, dan piring formasi hijau muncul di telapak tangannya. Dia dengan lembut melemparkan teknik surgawi di atasnya, dan pelat formasi mulai memancarkan cahaya putih samar. Wanita tahap formasi inti lainnya juga membalik tangannya untuk menghasilkan bendera kuning kecil. Dia melambaikannya di udara, dan awan kabut kuning dengan cepat menghambur keluar dari bendera, langsung menjerat sekelompok mereka di dalam. Segera setelah itu, awan kabut dan sekelompok orang itu semua menghilang. Hani sedikit goyah sebelum sedikit kejutan melintas di matanya saat melihat bendera kuning. Dia merasa seolah-olah memiliki ingatan tentang bendera formasi itu. Dia seperti pernah memiliki harta seperti itu sekali waktu, tetapi dia memberikannya kepada orang lain. Namun itu bukan alasan untuk khawatir. Untuk harta tingkat rendah seperti itu, selama seseorang telah menguasai metode penyempurnaan, memurnikan yang identik akan menjadi tugas yang mudah. Meski begitu, Hani masih mengembangkan minat pada wanita tahap formasi inti itu. Kelompok mereka tampaknya menghilang ke udara tipis. Tetapi teknik penyembunyian biasa-biasa saja seperti itu sama sekali tidak berguna dalam menghadapi indera spiritual Hanli. Dengan demikian, cahaya biru melintas di matanya, segera menembus lapisan ki abu-abu yang menutupi wajah wanita itu. "Hah, itu?" Seorang yang aneh langsung muncul di wajah Hanli. Tepat pada saat ini, dua garis cahaya, satu biru dan satu kuning, menembakkan benteng dari Istana Langit Berbintang. Pembatasan tertentu tampaknya telah dipicu, dan suara langkah kaki meletus dari balik pintu istana, yang diikuti oleh seorang kultivator berjubah putih perlahan-lahan muncul dari dalam. Itu adalah pria jangkung dan kurus yang tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Dia mengenakan ekspresi yang agak gelap di wajahnya dan merupakan seorang kultivator formasi inti. Pria itu jelas kultivator Istana Bintang yang bertugas menjaga istana ini. Dia muncul dari istana dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Setelah membuat penemuan ini, ekspresinya semakin gelap dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Cahaya kuning menyala dan lelaki tahap formasi inti dari sebelumnya secara sukarela menunjukkan dirinya. Ki abu-abu di wajahnya juga memudar, mengungkapkan serangkaian fitur setengah baya yang anggun dan halus. Lelaki itu menangkupkan tinjunya dengan hormat ketika dia bertanya dengan suara penuh hormat. "Kakak Sang, apakah ada kecelakaan? Apakah saya dan istri saya dapat berteleportasi malam ini?" "Rekan Dawistian, selama kamu memiliki batu roh yang cukup, memindahkan kelompokmu secara alami hanyalah masalah yang mudah. Semua penjaga formasi teleportasi telah melakukan hal yang sama di beberapa titik. Apakah kamu khawatir bahwa aku tidak menepati kata-kataku dan menolak memberi Anda akses ke formasi teleportasi?" Ekspresi kultivator Istana Bintang mereda setelah pria itu muncul, tetapi dia masih berbicara dengan nada yang agak dingin dan tidak sopan. "Tentu saja tidak. Aku benar-benar percaya padamu, Saudara Sang. Hanya saja putriku benar-benar jatuh sakit parah, dan kami harus pergi ke laut luar untuk menemukan inti iblis ikan iblis putih yang menyelamatkan hidupnya. Situasinya sangat mendesak, dan kami tidak bisa ditunda," kata lelaki anggun sambil tersenyum. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah tertentu di belakangnya. Sebuah suara tergagap terdengar, mengikuti bola kabut kuning menghilang, mengungkapkan anggota kelompok yang tersisa. Para kultivator pembangunan fondasi semuanya telah mengungkapkan wajah mereka. Hanya menyisakan kultivator formasi inti wanita dan kultivator pemurnian ki wanita kurus dan lemah dengan wajah mereka masih tersembunyi di bawah ki abu-abu. "Itu pasti istrimu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, gadis bulan." Kultivator Istana Bintang sepenuhnya mengabaikan kultivator pembangunan fondasi lainnya karena perhatiannya tertarik kepada kultivator formasi inti perempuan. Tatapannya memindai wajahnya beberapa kali, dan dia bahkan tersenyum jarang padanya. "Terima kasih telah melakukan ini, rekan Dawisang. Aku selamanya berterima kasih padamu." Suara kultivator wanita sangat lembut dan halus, namun dia berbicara dengan cara yang tidak sombong atau rendah hati.
Sayang sekali gadis bulan menolak untuk menunjukkan wajahmu di sini. Harus saya katakan, saya sedikit kecewa. Ikut dengan saya. Kultivator Istana Bintang terkekeh ketika ekspresi yang sedikit sedih muncul di wajahnya. Namun dia kemudian segera berbalik dan melangkah ke istana. Pria anggun bertukar pandang dengan kultivator formasi inti wanita itu. Sebelum juga memasuki istana dengan wanita tahap pemurnian Ki terjepit di antara mereka. 4 kultivator pembangunan fondasi jelas adalah murid mereka. Dan mereka juga buru-buru masuk untuk mengejar tuan mereka. Tentu saja tidak ada kultivator yang memperhatikan bahwa cahaya biru tiba-tiba muncul di luar istana lagi. Dalam sekejap sebelum pembatasan diaktifkan kembali, sesosok samar yang mereka benar-benar tidak dapat deteksi dengan basis kultivasi mereka melangkah bersama mereka. Sosok itu bergerak dengan cara yang benar-benar tanpa suara dan tersembunyi, seolah-olah dia tidak lebih dari gumpalan asap. Setelah melewati sistem koridor yang berbelit-belit, semua orang tiba di aula di mana terdapat banyak formasi teleportasi. Ada seorang lelaki tua dengan wajah selembut bayi yang menunggu di dalam. Begitu sekelompok orang berjalan, cahaya dingin melintas di mata pria tua itu sebelum langsung surut lagi. Itu semuanya kan, 7 orang adalah jumlah yang tepat untuk satu kelompok, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Memang, mereka adalah sesama Taois yang ingin diteleportasi kali ini. Rekan Daoistian, pulau mana yang ingin kamu kunjungi? Kultivator Istana Bintang menjawab pertanyaan pria tua itu terlebih dahulu sebelum berbalik untuk menanyakan pria di belakangnya. Kami akan pergi ke Pulau Hiu Perak. Karena fakta bahwa binatang iblis bermutu tinggi ditemukan di sana, sebagian besar kultivator di laut luar telah pergi ke pulau itu. Mungkin kami akan dapat menemukan inti iblis ikan iblis putih di sana. Pria itu menjawab setelah ragu-ragu. Pada saat yang sama, tatapannya menyapu deretan formasi teleportasi sebelum memutuskan pada salah satu formasi. Saudara Huang, nonaktifkan pembatasan pada formasi teleportasi itu. Rekan Daoistian, saatnya bagi Anda untuk membayar, kata kultivator Istana Bintang kepada pria anggun tanpa ekspresi. Tentu saja. Setelah pria tua itu mengeluarkan beberapa teknik surgawi untuk menarik penghalang cahaya putih di sekitar formasi teleportasi, hati pria anggun itu menari dengan gembira. Dia segera mengeluarkan satu kantong penyimpanan tergantung di pinggangnya dan melemparkannya ke kultivator Istana Bintang. Kultivator Istana Bintang menangkap kantong dan memindai isinya dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi konten muncul di wajahnya. Jumlahnya tepat, ini jimat teleportasi. Setelah memverifikasi jumlah batu roh di kantong penyimpanan, kultivator Istana Bintang tidak menunda lagi saat dia mengeluarkan 7 jimat teleportasi. Pria anggun menerima jimat teleportasi sebelum membagikan masing-masing ke semua orang dalam kelompoknya. Mereka kemudian dipimpin oleh kultivator Istana Bintang menuju formasi teleportasi yang menjadi sandaran tatapannya sebelumnya. Formasi teleportasi itu sudah berkilauan dengan cahaya putih redup dan semuanya tampak normal. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu memindahkan orang ke laut luar di belakangku. Apakah kamu tidak takut kalau aula penegakan akan memberimu siksaan cambuk petir? Tiba-tiba suara wanita yang menggoda muncul. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi meledak seperti tepukan guntur di hati semua kultivator yang hadir. Kultivator Istana Bintang dan wajah orang tua itu segera menjadi pucat pasi. Pria anggun dan kultivator formasi inti wanita sejenak tertegun sebelum tiba-tiba berbalik. Cahaya meletus dari tubuh mereka, membungkus kultivator pemurnian Ki wanita lemah dalam kepopong cahaya sebelum mereka berdua berubah menjadi garis-garis cahaya, satu merah dan satu biru. Mereka semua meluncur langsung menuju formasi teleportasi. Harum dingin terdengar. Garis cahaya yang bersemangat tiba-tiba terbang di udara dari salah satu sudut aula, muncul di depan formasi dalam sekejap mata. Cahaya spiritual menyapu udara, menepis garis-garis cahaya biru dan merah dengan mudah. 2 garis cahaya dikirim terbang sejauh 70 hingga 80 kaki sebelum menghilang, mengungkapkan sosok acak-acakan pria anggun dan kultivator formasi inti wanita. Keduanya juga menjadi pucat pasi dan mereka membuka mulut mereka bersama-sama untuk memuntahkan seteguk esensi darah. Sebaliknya, wanita tahap pemurnian Ki yang mereka lindungi benar-benar tidak terluka. Pada saat ini, Ki abu-abu yang mengaburkan wajah kedua wanita itu menghilang pada saat yang sama, mengungkapkan fitur mereka yang sebenarnya.
Kultivator formasi inti wanita berusia sekitar 25 atau 26 tahun dengan kulit seputih dan sehalus giok hangat. Dia sangat cantik. Wanita pemurnian Qi di sampingnya tampak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dengan kulit kuning pucat dan sangat kurus. Namun setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa wajahnya memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan yang dimiliki oleh kultivator formasi inti wanita. Selain itu, matanya sejelas air, dan bahkan dalam situasi yang mengerikan, tidak ada banyak kepanikan atau kekhawatiran di wajahnya. Kami memberi hormat kepada Tuan Istana. Dua kultivator Istana Bintang benar-benar ketakutan setelah melihat seberkas cahaya itu, dan mereka segera berlutut. Kedua kultivator formasi inti saling melirik setelah mendengar itu, dan keduanya bisa melihat kejutan mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain. Mereka awalnya berpegang pada harapan bahwa mereka akan dapat melarikan diri dari wanita itu, tetapi harapan itu benar-benar hancur. Mereka berdiri terpaku di tempat, bahkan tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, cahaya melintas di sudut, ketika sosok yang lentur dan anggun muncul sebelum melayang ke tengah aula. Itu adalah wanita berjubah putih yang mengenakan sal putih yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya seterang bintang dan alisnya tipis dan panjang. Itu jelas merupakan keindahan lain yang menakjubkan. Namun, wanita itu bahkan tidak melihat para kultivator yang berkumpul di sekitar formasi teleportasi. Sebagai gantinya, dia mengalihkan perhatiannya ke pintu masuk aula dan berkata, "Rekan Daoishan, mengapa kamu menyelinap di hadapan para junior ini? Apakah kamu akan berbaik hati untuk mengungkapkan dirimu dan mengobrol denganku?" Kata-katanya segera mengirimkan gelombang kejutan yang menembus hati para kultivator lain yang hadir, dan mereka semua berbalik ke arah yang dia hadapi bersamaan. Di mata mereka tidak ada apa-apa selain ruang kosong di sana. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Sama seperti semua orang terjebak dalam kecurigaan dan kebingungan, tawa pelan tiba-tiba terdengar dari tempat itu. Aku tidak berpikir bahwa aku akan menemukan salah satu sage bintang surgawi di sini. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk menemuiku, kan? Begitu suara itu jatuh, cahaya biru menyala, dan seorang kultivator berjubah biru muncul dari udara tipis. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan menatap wanita di depannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Pria ini tidak lain adalah Hanli. Wanita itu memindai tubuh Hanli dengan indera spiritualnya, di mana ekspresinya berubah secara drastis. Gelombang ketidakpercayaan menyapu matanya yang cerah saat dia berseru, "Tahap akhir jiwa baru lahir." Wanita itu secara alami adalah wanita di Gua Gunung Suci. Semua orang di aula terperangah mendengar kata-kata tahap akhir jiwa baru lahir. Setengah dari mereka adalah kultivator formasi inti, tetapi bertemu dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir masih merupakan kesempatan langka bagi mereka. Dan menemukan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Namun tidak hanya satu sage bintang surgawi mengungkapkan dirinya kepada mereka. Kultivator jiwa baru lahir tahap akhir lainnya yang tidak diketahui juga muncul. Ini membuat semua orang merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi. Di antara para kultivator itu, wanita tahap formasi inti yang disebut sebagai gadis bulan lebih terpana daripada orang lain untuk melihat Hanli. Mulutnya terengah kaget, dan ketika dia mendengar bahwa Hanli telah menjadi kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, dia benar-benar terpaku di tempat dengan takjub. Dalam keadaan normal, reaksinya akan menarik perhatian orang-orang di sampingnya. Namun semua kultivator benar-benar fokus pada dua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir ini. Jadi tidak ada yang punya kapasitas mental cadangan untuk memperhatikan reaksinya. Lucunya, wanita muda tahap pemurnian Qi adalah yang pertama dan satu-satunya yang memperhatikan ekspresinya yang terpana, karena fakta bahwa basis kultivasinya sangat rendah. Tahap formasi inti dan jiwa baru lahir terlalu jauh tingkatnya untuk membangkitkan reaksi apapun di dalam dirinya. Setelah menerima reaksi wanita tahap formasi inti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Hanli. "Apakah kamu benar-benar Hanli?" Ekspresi kalem dan terkumpul dari sage bintang surgawi telah memudar dan digantikan oleh yang sangat serius. "Apakah kamu pikir kamu menunggu orang yang salah selama ini?"
Hanli tidak memberikan jawaban langsung, sebaliknya senyum muncul di wajahnya saat dia memandang wanita di depannya. Wanita bertopeng itu menatap langsung ke arah Hanli tanpa menunjukkan kelemahan, tapi ada gelombang kejutan yang melonjak di hatinya. Dia berpikir bahwa Hanli akan menjadi mangsa yang mudah ditangkapnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Karena itu, dia mulai agak ragu-ragu. Dengan bantuan dari cahaya esensi gabungan surgawi dan gunung esensi gabungan surgawi, dia yakin bahwa dia akan memiliki setidaknya 70% peluang kemenangan jika pertempuran terjadi. Namun akan hampir mustahil baginya untuk membunuh atau menangkap Hanli sendirian. Jika dia melakukannya, kemungkinan besar Hanli akan bisa melarikan diri. Dan setelah itu Istana Bintang akan mendapatkan musuh kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dengan demikian, bahkan sebagai salah satu sage bintang surgawi, dia tidak berani bertindak gegabah dalam situasi ini. Karena itu, baik Hanli dan wanita itu terdiam. Seluruh istana segera diselimuti suasana mencekik yang melanda seseorang dengan perasaan sesak nafas.